Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip dan pendekatan geografi. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai prinsip geografi. Jadi dalam studi geografi kita mengenal 4 prinsip utama, yaitu ada persebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi keruangan. Keempat prinsip ini merupakan dasar dalam uraian, pengkajian, dan pengungkapan gejala, variabel, faktor, dan masalah geografi. Prinsip yang pertama yaitu ada prinsip persebaran. Artinya, bahwa gejala, kenampakan, dan masalah yang terdapat di ruang muka bumi, persebarannya sangat bervariasi. Ada yang tersebar secara merata, bergerombol, di wilayah-wilayah tertentu, ataupun sama sekali tidak merata. Karena itu, dapat diketahui di daerah mana saja objek tersebut berada, bagaimana persebarannya. Misalnya, persebaran daerah rawan longsor di Jawa Barat. Nah, oleh karena itu, tidak semua wilayah Jawa Barat nih yang merupakan daerah rawan longsor. Maka di wilayah mana saja terdapat daerah longsor? Jawabannya terdapat di sekitar zona pegunungan selatan Jawa Barat. Prinsip yang kedua yaitu ada prinsip interrelasi, di mana prinsip ini merupakan prinsip geografi yang berkenaan dengan hubungan timbal balik antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Jadi, prinsip ini didasarkan pada hubungan antara satu gejala dengan gejala lain atau antara objek fisik dengan objek fisik lainnya. Bisa saja objek fisik dengan sosial maupun sosial dengan sosial lainnya. Nah, contohnya itu ada fisik dan sosial ini, contohnya banjir. Banjir merupakan aspek fisik. Nah, penyebab banjir ini bisa saja karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan di sungai, sehingga menghambat saluran air dan menyebabkan banjir. Kemudian, contoh lainnya yaitu dari aspek fisik dengan fisik berupa tsunami Aceh. Tsunami Aceh ini terjadi akibat dipicu oleh gempa yang terjadi di Samudra Hindia, sehingga tsunami dan penyebabnya merupakan aspek fisik keduanya. Selain itu ada aspek sosial dengan sosial. Nah, aspek sosial dan sosial ini contohnya yaitu arus urbanisasi, yaitu penduduk desa yang mengadu nasib ke kota akan menyebabkan timbulnya pemukiman kumuh jika hidupnya di kota tidak sejahtera. Yang ketiga yaitu ada prinsip deskripsi, di mana prinsip ini merupakan prinsip geografi yang berkenaan dengan pemaparan atau deskripsi suatu gejala di permukaan bumi, baik melalui tulisan, tabel, diagram, peta, ataupun video. Nah, contohnya yaitu melalui peta dapat dilihat nih persebaran hewan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada prinsip kronologi atau keruangan, di mana prinsip ini merupakan gabungan atau perpaduan dari ketiga prinsip yang telah dijelaskan tadi. Contohnya nih, dalam prinsip persebaran telah dijelaskan bahwa zona selatan merupakan wilayah yang rawan terkena longsor. Nah, prinsip interrelasinya yaitu berupa mengapa sih zona selatan Jawa Barat ini menjadi daerah yang rawan longsor, karena morfologinya yang berbukit-bukit. Selain itu juga mungkin dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang membuka hutan untuk lahan pertanian atau memotong lereng untuk jalan. Nah, dari prinsip deskripsinya yaitu hasil kajian dari prinsip persebaran dan interrelasi ini disajikan dalam bentuk peta yang disertai dengan deskripsi seperti pada gambar di sebelah kanan. Yaitu ada pendekatan geografi, di mana pendekatan geografi ini terbagi tiga, ada keruangan, ekologi, dan kewilayahan. Pendekatan yang pertama yaitu ada pendekatan keruangan, di mana pendekatan keruangan ini merupakan pendekatan untuk menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Salah satu contoh pendekatan keruangan adalah misalnya nih sebidang tanah, harganya mahal karena tanahnya subur. Biasanya tanah ini berada di pedesaan-pedesaan. Selanjutnya
Ada lagi nih sebidang tanah harganya mahal karena letaknya di pinggir jalan. Biasanya tanah-tanah ini berada di perkotaan. Pada contoh tersebut, yang pertama adalah menilai tanah berdasarkan produktivitas pertaniannya. Sedangkan yang kedua yaitu menilai tanah berdasarkan nilai ruangnya, yaitu letaknya yang strategis. Selanjutnya yaitu ada pendekatan ekologi, di mana pendekatan ekologi ini menekankan hubungan antar makhluk hidup dan komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam hal ini hubungan antara manusia dan lingkungannya. Jadi dalam pendekatan ekologi ini, geografi menelaah gejala interaksi dan interrelasi antara komponen fisikal atau alamiah dengan non-fisik atau sosial. Contohnya nih, apabila masyarakat sekitar hutan sering menebang pohon secara besar-besaran di hutan, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan lahan menjadi lebih rawan terhadap bencana longsor. Kemudian yang terakhir yaitu ada pendekatan kewilayahan atau regional, di mana dalam pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan dari masing-masing wilayah secara komprehensif. Contohnya nih, wilayah kutub tentu bakal berbeda karakteristik wilayahnya dengan wilayah khatulistiwa. Mungkin untuk materi pada video ini cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga anak-anak paham terhadap materi yang telah dijelaskan. Semangat selalu untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.